Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Rindi Indriani dari kelas 2 AD3, kelompok 7, akan mempresentasikan proyek kami tentang Gesture Driven Presentation Control Leveraging MediaPipe for Real-Time Head Pulse Detection. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Anissa Dian Fadila, ada Rashida Fisaban, dan juga saya sendiri, Rindi Indriani. Berikut ini adalah outline dari presentasi kita hari ini. Selanjutnya ada latar belakang proyek ini. Latar belakang proyek ini adalah adanya keterbatasan mobilitas presenter yang masih bergantung pada alat bantu fisik seperti clicker atau keyboard. Solusi yang kami tawarkan adalah sistem kontrol presentasi berbasis gerakan kepala menggunakan teknologi MediaPipe, OpenCV, dan juga Python untuk memberikan kontrol hands-free pada PowerPoint. Selanjutnya di sini ada tujuan dan ruang lingkup dari proyek kami. Tujuan proyek kami adalah untuk mengembangkan sistem kontrol presentasi berbasis gerakan kepala dengan integrasi MediaPipe dan otomasi PowerPoint, serta menganalisis performa di berbagai kondisi, pencahayaan, dan juga sudut. Untuk ruang lingkupnya meliputi 3 jenis gerakan, yaitu ada tilt kanan untuk next slide, tilt kiri untuk previous slide, dan triple tilt untuk exit. Itu menggunakan webcam dengan output ke PowerPoint pada platform Windows. Baik, selanjutnya di sini ada tinjauan dalam studi literatur yang kami gunakan. Di sini ada beberapa teknologi utama, itu ada MediaPipe Face Mesh, ada PyWin32 untuk home automation, dan juga ada Streamlit. Untuk MediaPipe Face Mesh ini berasal dari Google yang dapat mendeteksi 468 landmark wajah secara real time dengan efisiensi komputasi tinggi 30 fps pada resolusi 720 pixel dan akurasi subpixel untuk estimasi pose kepala. Dan berikutnya di sini ada Home Automation atau PyWin32. Nah, ini untuk memungkinkan kontrol langsung PowerPoint dengan fleksibilitas perintah navigasi dan juga integrasi yang mudah dengan Python. Selanjutnya ada Streamlit sebagai framework web interaktif untuk pengembangan antarmuka yang mudah dan juga portable melalui browser. Nah, di sini ada arsitektur sistem yang kami gunakan, terdiri dari 4 modul utama. Yang pertama ada modul webcam untuk input video menggunakan OpenCV. Yang kedua ada modul deteksi gesture. Kami di sini menggunakan MediaPipe Face Mesh. Yang ketiga modul kontrol PowerPoint menggunakan PyWin32. Dan juga yang keempat ada modul antarmuka Streamlit Web Interface. Nah, untuk spesifikasinya, sistem menggunakan resolusi 1200 x 720 pada 30 fps dengan thresholdnya 15 derajat untuk navigasi dan juga 20 derajat untuk triple tilt, serta cooldown sekitar 0,8 detik. Nah, untuk preprocessing data, kami menerapkan 3 teknik utama. Yang pertama ada clipping horizontal atau horizontal clipping. Ini digunakan untuk efek cermin yang memudahkan pengguna. Selanjutnya juga ada peningkatan kontras dan kecerahan dengan parameter alpha 1,1 dan beta 10. Dan di sini ada optimasi parameter webcam dengan auto exposure 0,25 dan brightness-nya 0,5. Adapun dampak dari preprocessing ini adalah peningkatan visibilitas wajah sebanyak 15% pada kondisi low light. Ada juga operasi yang ringan, kurang dari 5 milisecond per frame, dan juga sistem yang robust pada variasi pencahayaan 100 sampai 500 lux. Nah, selanjutnya di sini ada algoritma estimasi pulse-nya. Di sini menggunakan landmark mata kiri nomor 33 dan juga mata kanan nomor 263. Untuk sudut roll-nya dihitung dengan formula ATAN atau delta Y, delta X. Dan untuk kelebihannya, di sini estimasi berbasis dua landmark utama ini memang sederhana, namun akurat dengan variasi kurang dari 1 derajat. Efisiensinya tinggi, kurang dari 10 milisecond per frame, dan juga robust terhadap perubahan skala dan juga rotasi. Untuk algoritma deteksi gesture di sini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada tilt kanan dan tilt kiri. Nah, ini menggunakan threshold 15 derajat dengan cooldown sekitar 0,8 detik untuk aksi next dan juga previous slide. Untuk triple tilt, di sini menggunakan threshold 20 derajat dengan step machine dan time out 3 detik. Cooldown sekitar 0,5 detik antar deteksi dan untuk aksi exit presentation. Sistem ini dirancang untuk mengurangi false positif dan memastikan akurasi deteksi yang tinggi. Berikutnya di sini ada spesifikasi sistem dan kebutuhan. Di sini menggunakan laptop terpisi minimal i3 atau i5 dengan webcam 720 pixel, Windows 10 atau 11, PowerPoint 2016 plus, dan juga Python 3,8. Untuk dependensinya tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kita lanjut ke metodologi dan algoritma. Nah, kami di sini mencakup tiga tahap utama. Yang pertama ini ada design system dan preprocessing. Di sini kami menggunakan clipping, peningkatan kontras, dan tuning webcam. Juga yang kedua ada deteksi pose dan gesture. Di sini menggunakan algoritma ROATAN 2, threshold 15 atau 20 derajat, smoothing, cooldown, dan step machine untuk triple tilt. Dan yang terakhir ada PowerPoint automation dan juga Streamlit untuk integrasi komponen utama dan alur yang seamless yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Dan berikut ini adalah hasil pengujiannya yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di penjelasan berikutnya. Sebelum saya serahkan ke rekan saya di sini akan menunjukkan secara singkat dokumentasi eksplorasi notebook yang menjadi dasar validasi metodologi image. Nah, di sini ada file yang bernama MediaPipe Beyond Head .ipynb. Nah, di sini kita lihat di sini bahwa di sini adalah file media yang berisi eksplorasi 4 metode, yaitu ada head gesture atau kepala ini head gesture untuk presentasi 25 sampai 30 fps dan juga nah ini ada hasilnya 24,58 yang ditemukan di sini. Lalu juga ada body pose di sini untuk fitness itu 20 sampai 25 fps ini hasilnya. Nah, 20,52 ya average fps-nya. Terus ini adalah enhanced test feature. Ini untuk presisi tinggi 15 sampai 20 fps kita lihat juga hasilnya. Ini 25,94 ya. Dan ada holistic integration. Nah, sini MediaPipe holistic untuk aplikasi kompleks. Sekitar 10 sampai 15 fps juga. Nah, ini rata-ratanya adalah 11,61. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada juga visualization performance berikutnya. Jadi berdasarkan benchmarking ini, head gesture terbukti optimal untuk kontrol presentasi dengan balance performa dan juga akurasi. Nah, ini hasilnya. Lihatlah bahwa head gesture ini terbukti optimal untuk kontrol presentasi dengan balance performa dan juga akurasi. Jadi juga kita bisa lihat optimization experiments-nya. Nah, ini seperti ini ya, akurasi impact versus performance. Juga ada use case dan application analysis di sini. Use case-nya lebih ke test case ya. Comprehensive analysis mana yang lebih besar kiranya.
Yang holistic integration di sini best method untuk number of use case-nya dan lain sebagainya. Juga ini ada kesimpulan atau conclusion, dan ini adalah streamlit interface implementation. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada file-file yang lain. Itu ada exploration summary JSON. Dan ini tuh isinya menunjukkan findings utama untuk head gesture, untuk presentasi. Juga ada triple tilt dengan timer 3 detik dan threshold 20 derajat, serta roadmap pengembangannya dengan fase target improvement 40-60%. Juga ada di sini file pendukung lainnya termasuk model explanation di sini, model explanation yang menjelaskan penggunaan MediaPipe built-in model study, dan juga berbagai CSV untuk analisis performa. Sini ada optimization experiments, MediaPipe performance, dan juga ada final recommendation. Nah, untuk comparison HTML-nya juga bisa dicek di sini. Nah, untuk performance comparison sebenarnya bisa dilihat juga di gambar ini. Jadi visualisasi interaktif ini berguna untuk memvalidasi gesture ini stabil gitu di 25-30 fps. Jadi menjadikan ini adalah pilihan yang bagus untuk real-time presentation control. Ini adalah bagaimana penampakan jika modul-modul ini dijalankan. Yang pertama kita lihat setup dan import libraries akan terjadi seperti apa. Nah, nanti muncul seperti ini ya, bahwa library sudah diimport semuanya. Nah, untuk current head gesture system, untuk deteksi fitur kepala, nah bisa dilihat bahwa kurang lebih seperti ini penampakannya. Ketika menghadap kanan, menghadap kiri, balik kanan maupun balik kiri, terlihat seperti ini. Dan tiltnya di sini bisa dilihat ya, bisa terbaca gitu apakah lightingnya seperti apa, natural lighting atau lain sebagainya. Yang ketiga, di sini ada real implementation untuk performance summary. Ini adalah hasilnya, itu sekitar 23,16 fps. Lalu selanjutnya di sini Selanjutnya di sini ada media pipe pose untuk head untuk full body gesture ya. Nah, di sini untuk body pose gesture kelihatan bagaimana. Nah, akan muncul seperti ini untuk body head, untuk body gesture di modul ketiga. Lalu yang keempat di sini untuk face feature akan seperti apa munculnya, kurang lebih akan seperti ini. Dia akan membaca apakah dia senyum, apakah dia membuka mulut. Nah, ketika membuka mulut dia terbaca ya. Dan di sini dia menghasilkan 17,47 fps rata-rata. Lalu di sini ada media pipe holistic, kita lihat bagaimana dia dijalankan. Nah, akan muncul seperti ini. Terlihat tangan kiri, tangan kanan, muka, 993 landmark ya terlihat. Kita bisa lihat di sini average-nya itu sekitar 7,76 fps. Ini adalah performance hasil implementasi hasil performance-nya terlihat bagaimana mana yang lebih tinggi, dan di sini tadi dilihat ada head gesture yang paling tinggi. Di sini untuk akurasinya enhance lebih tinggi. Lalu untuk optimization experiments di sini terlihat bagaimana ini dijalankan. Berikutnya ada use case application analysis yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Juga streamlit implementation yang terakhir. Kurang lebih seperti itu. Dan dokumentasi eksplorasi ini memvalidasi pilihan teknologi dan parameter optimal untuk sistem kami. Dan semua file tersedia di repository untuk review lebih detail. Dan sekarang saya akan serahkan ke Rashid untuk mendemonstrasikan implementasi dan antarmuka sistem. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Rini Indriani yang sudah memaparkan materinya. Sekarang saya akan memaparkan bagian inti dari sistem yang telah kami buat, yaitu gestur kepala dan juga antarmuka menggunakan Streamlit. Saya Rashid Raffi Syahban dengan 3 digit NIM terakhir 027. Akan memaparkan pengembangan sistem algoritma deteksi gestur dan merancang antarmuka untuk pengguna. Yang pertama ini adalah MediaPipe dan deteksi gestur. Sistem kami menggunakan MediaPipe Face Mesh yang merupakan teknologi Google untuk mendeteksi 468 landmark wajah dengan prediksi subpixel. Teknologi ini menggunakan estimasi pose kepala secara real time pada 30 fps yang sangat penting untuk kontrol pengguna, kontrol presentasi pengguna yang responsif. Pada aplikasi kami mengimplementasikan 3 jenis gestur kontrol. Yang pertama ada tilt kanan atau miring ke kanan dengan sudut lebih dari 15 derajat untuk navigasi slide ke slide berikutnya. Lalu ada tilt head left atau miring kepala ke kiri untuk navigasi slide sebelumnya dengan kemiringan 15 derajat, dan juga ada triple tilt atau miring 3 kali untuk menutup presentasi. Triple tilt ini dapat dideteksi apabila kepala miring lebih dari 20 derajat dan memiringkannya itu menahan selama 3 detik, kurang lebih 3 detik untuk keluar dari presentasi. Untuk triple tilt ini bisa miring ke kanan ataupun ke kiri. Selanjutnya ada fungsi yang saya buat untuk mendeteksi pose kepala ini. Di sini terdapat depth calculate head pose, di mana fungsi calculate head pose ini menghitung sudut roll kepala dengan menggunakan koordinat atau landmark mata kanan dan kiri.
Algoritma ini menggunakan fungsi atan2 untuk menghitung sudut roll dengan akurasi tinggi. Meskipun sederhana, metode ini terbukti robust dengan variasi kurang dari 1 derajat. Ini adalah fungsi yang saya buat untuk mendeteksi pose kepala. Dimana di sini nose tipnya itu landmarknya 1, chin landmark 18, left eye corner 33, right eye corner 263, left mouth 61, right mouth 291, dan fungsi-fungsi lainnya yang sudah saya tambahkan. Selanjutnya ada fungsi detect triple tilt. Fungsi ini akan berfungsi untuk melacak 3 kemiringan berurutan dalam waktu tertentu. Yang tadi saya jelaskan, triple tilt ini untuk menutup presentasi. State machine ini mengurangi false positive rate dari 12% menjadi hanya 3% dengan memverifikasi konsistensi arah dan waktu antar gerakan. Untuk kodenya ada di bagian sini. Ini adalah verifikasi tadi yang menjadi 3%. Asalnya ini ada 12. Cuman karena terlalu besar jadi dikecilkan menjadi 3%. Selanjutnya ada antarmuka yang sudah saya kembangkan. Ini adalah antarmuka dari Streamlit yang telah saya buat. Dimana di sini ada button group untuk melakukan upload file PPT yang ingin dipresentasikan. Di sini juga ada bagaimana sistem bekerja. Apabila belum mengupload PowerPoint tersebut, maka tidak ada button yang dapat button submit untuk melakukan presentasi. Di sini saya mencoba untuk mengupload file presentasi terlebih dahulu. Apabila file sudah diupload, di sini juga terbaca gitu dari si path atau alamat dari file tersebut berada. Sini saya langsung saja start head gesture control. Untuk start head gesture control ini memakan waktu cukup lama karena dia harus membuka dari si PowerPoint-nya terlebih dahulu. Namun untuk PowerPoint yang dibuka ini dia tidak membuka file PowerPoint yang belum dipresentasikan, namun dia akan membuka 2 file sekaligus seperti ini, dimana ini adalah file presentasi aslinya, namun dia juga membuka file presentasi yang sudah mode presentasinya gitu. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa apabila start gesture pada Streamlit diklik, maka akan langsung membuka mode presentasi dari file presentasi yang di submit atau di upload sebelumnya. Untuk di sini seperti yang terlihat bahwa mode presentasi dari file presentasi pun sudah terlihat. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa tampil webcamnya karena laptop saya juga mengakses kamera untuk mendeteksi gestur dari kepala yang akan diuji coba. Karena di sini juga mengakses kamera sehingga webcam pada saat video ini dibuat tidak bisa tampil. Di sini sudah tampil juga dari tampilan si pendeteksian gesturnya, di mana terdapat head tilt pada pojok kiri atas yang mengukur derajat dari kemiringan kepala. Dan juga pada kiri bawah terdapat triple tilt progress untuk mendeteksi apakah kepala miring 3 kali atau lebih dari 5 detik. Di sini saya mencoba untuk miring ke kanan. Tampak di latar belakang file presentasinya. Namun saya akan coba untuk menggeserkan kameranya terlebih dahulu. Apabila saya miring ke kanan, maka file presentasi akan berpindah ke halaman selanjutnya. Dan apabila miring ke kiri, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, untuk dari gestur tersebut, di sini juga pada tampilan head gesture controlnya, dia mendeteksi apabila kepala miring ke kanan lebih dari 15 detik.
Seperti yang tadi terlihat ada head tilt left gitu ya, atau mendeteksi bahwa kepala miring ke kiri kurang lebih akan otomatis memindahkan atau navigasi slide ke halaman sebelumnya. Kalau ke kanan, warna hijau itu adalah deteksi kepala miring ke kanan. Dan juga untuk triple tilt progress, dia akan mendeteksi apabila saya miring ke kiri lebih dari setengah detik, dia akan membaca 2 kali. Apabila saya menahan miring lama, dia akan secara otomatis menutup presentasi. Oke, sekian. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Dian Fadila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Fadila dengan 3 digit NIM akhir 004. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, khususnya saya akan menjelaskan bagian PowerPoint Automation. Nah, jadi kami ini menggunakan COM atau Component Object Model untuk mengontrol langsung PowerPoint-nya. Kenapa memilih COM? Karena memiliki kelebihan, yakni memiliki latensi yang rendah, yakni dengan kurang dari 0,5 detik pada sistem yang optimal. Kemudian kontrol langsung, jadi mampu memanipulasi aplikasi PowerPoint tanpa manual sedikit pun. Kemudian fleksibilitas, yakni mendukung berbagai perintah slideshow seperti next, exit, previous, dan lain sebagainya. Kemudian telah kompatibilitas juga, jadi telah terintegrasi dengan Python melalui library kayak Win32 seperti itu. Nah, di sini ini kami membuat 2 fungsi utama untuk mengontrol PowerPoint-nya. Yang pertama ada fungsi inisialisasi PowerPoint, yakni fungsi ini itu untuk membuka aplikasi PowerPoint-nya. Kami menggunakan win32com.client.display untuk membukanya. Nah, setelah dibuka pun kami akan langsung menjalankan slideshow-nya seperti itu. Untuk fungsi yang kedua ada save slideshow control. Nah, ini itu untuk mengkontrol gestur yang telah terdeteksi. Akan ada 3 action, yakni ada next, previous, dan juga exit. Nah, sebelum itu pun di sini dicek dulu apakah slideshow-nya berjalan atau tidak. Jika slideshow-nya tidak berjalan, maka tidak akan berjalan action yang terdeteksi tersebut, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya untuk tantangan teknis, kami ini memiliki 3 tantangan utama. Yang pertama ini ada stabilitas tracking. Jadi kami sempat mendapati noise ketika mendeteksi landmark wajah sekitar fluktuasinya ini kurang lebih 5 derajat. Nah, kemudian untuk ketika awal itu false positive rate-nya ini mencapai 10%. Seperti itu. Kemudian pada sensitivitas pencahayaan kami sempat gitu akurasinya ini turun hingga 70%, khususnya pada kurang dari 100 lux atau ketika low light pencahayaannya. Dan pada kondisi backlight sempat akurasinya ini hanya 65% karena efek siluetnya. Nah, kemudian tantangan lainnya ada false positive triple tilt. Jadi false positive rate-nya di awal juga sempat gitu hingga 12%. Karena apa? Karena terkadang itu terdeteksi gitu gerakan yang tidak sengaja, malah terdeteksi bahwa itu tuh gestur untuk navigasi slide seperti itu. Nah, untuk menangani beberapa tantangan tersebut, ini solusi yang kami lakukan. Nah, yang pertama ini kami melakukan moving average untuk smoothing. Jadi kami ini menyimpan 5 riwayat posenya. Nah, dengan ini tuh cukup efektif karena berhasil mengurangi jitternya hingga 30 derajat seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk sensitivitas pencahayaan, kami melakukan frame pre-processing menggunakan convert scale F, yakni agar menambahkan kontrasnya, yakni dengan alpha 1,1 dan betanya 10. Dan hasilnya berhasil gitu ketika pencahayaannya low light, berhasil akurasinya ini menaik awalnya 70 bisa mencapai 89,2%. Dan juga tadi untuk optimalisasi yang triple tilt, karena gerakan sedikit terdeteksi sebagai gestur navigasi, kami menambah optimasinya, yakni kami menambah threshold yang biasanya umumnya itu untuk navigasi biasa itu cukup gitu 15 derajat. Nah, kami menggunakan threshold 20. Nah, selain itu pun kami melakukan cooldown mekanisme, yakni dengan menambah jeda sebesar 0,8 detik. Nah, dengan kedua ini berhasil meningkatkan akurasinya yang awalnya 85 menjadi 92%. Nah, berikut ini untuk pengujian dan validasi yang kami lakukan. Pengujiannya sendiri kami mengujinya dengan 5 kondisi pencahayaan, yakni ada optimal, low light, backlight, artificial, dan juga natural. Dan untuk
menghitung keakurasiannya ini bagaimana sih? Nah, di sini kami menggunakan fungsi analyze performance. Untuk menghitung akurasinya ini jadi correct, yakni jumlah gestur yang benar dibagi dengan jumlah data gestur yang dilakukan, kemudian dikali 100. Nah, di sini juga ada kondisi yang dimana apabila datanya itu tidak ada, maka akan langsung menampilkan 0,0. Nah, ini untuk analisis performance yang kami dapatkan. Bisa dilihat, till right ini pada pencahayaan optimal 97%, pencahayaan low sebanyak 88%, dan rata-ratanya 92,3%. Kemudian untuk till left-nya, untuk rata-ratanya 94%. Sementara untuk yang triple tilt, bisa dilihat 0,0% ini karena tidak dilakukan pengujian pada pengondisian cahaya optimal low, melainkan hanya terdeteksi ketika pencahayaannya ini artificial. Meskipun begitu, bisa dilihat bahwa akurasinya ini cukup tinggi, yakni 83,3%. Kenapa di overall akurasinya ini hanya 16,7%? Karena ini dibagi rata-rata yang lainnya seperti itu. Nah, untuk latensinya ini juga sudah cukup baik, yakni rata-rata semuanya ini kurang dari 1 detik seperti itu. Yang cukup banyak ini di yang cukup lama ini terlihat di yang triple tilt karena untuk memverifikasi gitu ya, karena kan untuk triple tilt ini ke arah yang sama sebanyak 3 kali seperti itu. Nah, selanjutnya ini komparasi kelebihan dan kekurangan sistem. Jadi kenapa kami menggunakan MediaPipe? Karena MediaPipe ini jika dibandingkan dengan OpenPOS dan CNN ini lebih unggul di efisiensi dan real-time performance. Karena seperti yang kita tahu gitu, CNN memang gitu lebih akurat, tapi dia itu membutuhkan data yang lebih banyak seperti itu. Kemudian kelebihan sistem yang kami miliki sekarang ini akurasinya sudah cukup tinggi, yakni 92 hingga 94% untuk navigasi slide. Kemudian latensinya ini rendah, tadi bisa dilihat rata-ratanya itu kurang dari 1 detik. Kemudian robust terhadap variasi pencahayaan, karena kami telah mengujinya di 5 jenis cahaya tadi yang sebelumnya. Kemudian interface-nya user friendly, kami menggunakan Streamlit. Baik, untuk kekurangannya sendiri, yakni memiliki ketergantungan pada kualitas webcam, kemudian performanya ini menurun pada pencahayaan yang ekstrim. Nah, kemudian untuk saran pengembangannya ini bisa dilakukan optimalisasi algoritma, yakni dengan deep learning untuk kondisi yang pencahayaannya backlight, kemudian kalibrasi dinamis, threshold-nya jadi nanti bisa dinamis, kemudian multi threading untuk latensinya kurang dari 0,3 detik. Untuk fiturnya, ekspansinya bisa ditambahkan gitu, gestur tambahan misalkan untuk zoom, bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian bisa multi platform gitu, untuk saat ini kan baru bisa menggunakan PowerPoint, mungkin bisa saja nanti bisa Google Slide, Keynote, Canva, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengujian tambahan bisa nanti diuji lagi menggunakan variasi perangkat, misalkan dengan webcam yang low end, kemudian kondisi pencahayaan juga yang lebih ekstrim seperti itu. Nah, kesimpulannya, alhamdulillah sistem kontrol presentasi handsfree ini berhasil dikembangkan gitu dengan akurasi deteksi gesturnya ini 91 hingga 94% untuk navigasi slide dengan latensi rendah dan performa yang real time. Dan tantangan teknisnya juga telah berhasil kami atasi melalui optimasi, namun dengan begitu kami tetap menyadari bahwa masih ada ruang untuk kami melakukan perbaikan. Baik, sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.